Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, mikir Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita waktu yang sangat luar biasa sampai detik ke-14 bulan yang penuh dengan berkah, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan terus kepada kita sehingga kita terus mampu melakukan ibadah sunnah dan ibadah wajib yang ada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan taubat kita, ibadah kita, sunnah wajib kita dan lain sebagainya, muamalah kita kepada orang lain diterima oleh Allah sebagai amal ibadah dan sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mana berkat perjuangan beliau dan para sahabat beliau, berkat kegigihan beliau untuk menyampaikan Islam walaupun beliau ditentang oleh banyak orang, bahkan keluarganya, bahkan beliau ditentang dengan orang-orang terdekatnya, orang paman-paman beliau tetap terus ikhtiar di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Allah sehingga kita semua mengetahui mana dengan hak, mana yang batil. Yang dimaksud dengan jahiliyah adalah bukan berarti zaman-zaman Rasulullah dulu orang-orang bodoh dalam segala intelektual, tapi bodoh secara nurani dan hati. Maka kita dikeluarkan dari hal itu dan alhamdulillah kita hidup pada masa di mana Islam sudah mulai berkembang dan Islam sudah mulai dikenal oleh banyak orang. Kita tidak berjuang untuk masuk Islam, tapi kita berjuang untuk membawa nama Islam. Kita berjuang membawa nama Islam pun pada saat ini tidak dengan cara berperang, tapi dengan cara membawa sikap diri kita sebagai identitas kita sebagai orang Islam. Kita harus publikasikan kepada orang-orang baik secara komunitas Islam maupun di luar komunitas Islam. Teman-teman sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, bulan puasa itu bagaikan gunung yang mengkerucut dari bawah sampai dengan atas. Artinya di pertengahan bulan awal sampai dengan pertengahan itu kita naik, ya. Tapi dari pertengahan sampai dengan finish bulan Ramadan itu turun. Kenapa saya bilang seperti itu? Kita lihat di masjid. Awal-awal bulan Ramadan sampai dengan hampir pertengahan banyak sekali saf yang ditempati. Tapi makin lama makin turun dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, dari penggalan humor yang tidak lucu tadi, kita bisa mengerti bahwa keimanan kita al-yazid wa yanqus, naik dan turun. Dan ketika naik itu adalah awal-awal bulan Ramadan, dan seharusnya ketika pertengahan bulan Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan, hati kita semakin sedih karena tinggal dengan bulan yang penuh dengan berkah dan barokah. Teman-teman sekalian, dengan tersisanya hampir kurang lebih 16 hari, karena ini sudah masuk ke hari ke-14, kita harus manfaatkan bulan Ramadan dengan baik. Dengan cara apa? Tetap berpuasa dengan baik, tetap menjaga silaturahim dengan baik, tetap membaca Qur'annya, tetap tadarusnya, tetap zikirnya, tetap sholat dan tarawihnya. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa kita harus tetap menanamkan giroh kita terhadap bulan Ramadan. Jangan ketika bulan Ramadan mau habis, yang kita pikirkan bukan bagaimana cara kita tetap bisa memaksimalkan Ramadan, tapi kita memikirkan bagaimana Idul Fitri kita, bagaimana Lebaran kita dan sebagainya. Seharusnya tidak seperti itu. Teman-teman sekalian, kita harus memaksimalkan bulan Ramadan sebagaimana agar kita menjadikan orang-orang yang sesuai dengan ayat yang Allah turunkan, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana orang-orang yang bertakwa pada zaman dahulu. Bagaimana orang-orang bertakwa pada zaman dahulu adalah orang-orang yang benar-benar ikhtirahnya sangat luar biasa pada Islam. Jadi, bukan hanya kita bersemangat pada awal Ramadan, tapi seharusnya kita lebih semangat pada akhir-akhir bulan Ramadan. Artinya kita harus tetap
menjaga semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita harus tetap tingkatkan tadarus kita harus tetap tingkatkan salat kita, sunnah kita, bahkan wajib kita harus tepat waktu. Yang tidak tepat, yang awal-awalnya tidak tepat waktu, kita harus semakin tepat waktu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat besar di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapat sebuah ujian di bulan Ramadan, mungkin sebagian besar teman-teman sekalian tidak mampu karena suatu pekerjaan, maka Allah Subhanahu wa taala Islam memberikan suatu keringanan, dan mudah-mudahan dengan keringanan-keringanan yang ada kita lebih terus berhusnuzon kepada Allah bahwa Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala boleh mengganti di luar bulan Ramadan dengan pahala yang sama. Teman-teman sekalian, demikian Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di zaman yang sangat luar biasa ini, di mana zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa lebih kejam dari pembunuhan? Fitnah-fitnah yang sangat luar biasa yang kita hadapi pada saat ini adalah fitnah dunia, fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah dan fitnah yang lainnya. Maka yang kita harus lebih hati adalah fitnah dunia dan fitnah akhirat. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah dunia dan fitnah al-akhirah, dan kita selamat dan mendapatkan apa yang kita inginkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.